Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melakukan presentasi mengenai proses pembuatan minyak nabati atau minyak kelapa, yang sering disebut dengan virgin coconut oil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dara Septiani Putri, NIM 19231012 dari Prodi Pendidikan IPA B dengan mata kuliah Materi dan Energi, dan yang terhormat Ibu Rani Oktavia SPD MPD. Saya berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Negeri Padang. Nah, yang mana pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan tentang minyak kelapa. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari minyak kelapa. Dan yang kedua itu membahas tentang karakteristik fisika dan kimia dari minyak kelapa. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai manfaat dari minyak kelapa. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari minyak kelapa. Dan yang terakhir yaitu mengenai proses pembuatan dari minyak kelapa. Nah, pada pembahasan yang pertama itu kita membahas tentang pengertian dari minyak kelapa. Pengertian dari minyak kelapa atau virgin coconut oil, dia merupakan kelapa murni yang dihasilkan dari ekstraksi buah kelapa tanpa melalui proses pemanasan terlebih dahulu maupun penambahan bahan-bahan kimia lainnya. Karena minyak ini juga banyak digunakan sebagai suplemen makanan. Dia mengandung nutrisi yang berguna bagi tubuh manusia. Nah, penyulingan pada minyak kelapa ini juga berakibat kandungan senyawa-senyawa esensial yang dibutuhkan tubuh tetap utuh. Nah, pada minyak kelapa murni ini, dia merupakan hasil olahan kelapa yang bebas dari trans fatty acid atau TVA atau asam lemak trans. Nah, asam lemak trans ini juga dapat terjadi akibat proses hidrogenasi. Agar tidak mengalami proses hidrogenasi, maka ekstraksi minyak kelapa ini tetap dilakukan dengan proses pendinginan. Misalnya secara fermentasi, pancingan, pemanasan, terkendali pengeringan, maupun parutan kelapa secara cepat. Nah, ini merupakan gambar dari minyak kelapa yang digunakan dari olahan kelapa murni. Nah, inilah hasil dari minyak kelapa. Selanjutnya, pada poin yang kedua, kita membahas tentang karakteristik fisika dan kimia dari minyak kelapa. Yang mana karakteristik fisika dan kimia dari minyak kelapa terdapat angka penyabunan sekitar 255-265, terdapat angka iodium sekitar 8-10, terdapat indeks bias atau refraksi sekitar 1,4480 sampai 1,4492. Terdapat logam berbahaya yaitu bersifat negatif, terdapat rapat massa sekitar 40 derajat Celcius itu sekitar 0,907 dan 0,913. Nah, juga terdapat karakteristik fisika dan kimia minyak kelapa itu titik beku derajat Celcius itu sekitar 18 sampai 20 derajat Celcius. Nah, juga terdapat titik cair sekitar 24 sampai 26 derajat Celcius. Nah, yang mana karakteristik minyak kelapa ini yang terdapat fisika dan kimianya, dia juga terdapat organoleptis atau yang tidak berwarna dan berbentuk kristal seperti jarum. Nah, dan juga bau itu sedikit ada bau ya dengan asam yang ditambahkan bau karamel. Nah, kelarutan dari minyak kelapa ini tidak larut dalam air tetapi dia larut dalam alkohol. Selanjutnya pada poin yang ketiga kita membahas tentang manfaat dari minyak kelapa. Manfaat dari minyak kelapa yang pertama itu menjaga kesehatan jantung. Yang mana dengan menjaga kesehatan jantung yang dapat terjaga karena minyak kelapa ini mengandung asam laurat yang bertugas aktif menghentikan beragam masalah jantung seperti kadar kolesterol tinggi dan hipertensi. Nah, yang kedua itu terdapat memperkuat kekebalan tubuh pada tubuh kita itu karena dia mengandung lipid
lipid antimikroba, asam laurat, asam kaprat, dan asam kaprilat yang mempunyai sifat anti jamur atau antibakteri atau yang disebut dengan antivirus. Selanjutnya terdapat dapat mengobati penyakit Alzheimer, yang mana hal ini kan sudah teruji oleh riset kalau minyak kelapa ini dapat menambah kemampuan kognitif pada penderita Alzheimer. Selanjutnya manfaat dari minyak kelapa yang keempat yaitu mengobati program diet. Nah, mengobati program diet ini karena dia jenis minyak kelapanya itu dingin, yang tidak dimurnikan untuk rambut saja, kulit dan juga memasak. Nah, dia juga mempunyai asam lemak, rantai pendek dan menengah yang membantu untuk menurunkan berat badan atau diet. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu membuat rambut lebih panjang dan berkilau dari sebelumnya. Ia hampir mirip seperti mentega yang dapat membuat rambut kita tuh lebih sehat dan juga berkilau. Nah, inilah contoh yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan minyak kelapa. Selanjutnya yaitu membuat kulit lebih lembab. Nah, dia dapat membuat kulit lebih lembab itu pada area kaki, tangan, dan juga siku. Dan juga dia juga bisa melembabkan wajah yang bagi seseorang yang mempunyai kulit kering. Nah, jadi ya apabila kalian mempunyai kulit yang kering itu cocok menggunakan minyak kelapa. Selanjutnya, manfaat yang selanjutnya yaitu menjaga rongga mulut menjadi bersih. Caranya dengan berkumur memakai minyak kelapa secara murni. Pada poin yang keempat itu membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari minyak kelapa. Nah, ini adalah ada menggunakan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu dia mengandung asam lemak sehat. Jadi kelebihan menggunakan minyak kelapa ini juga terdapat asam lemak yang sehat dan juga dia memiliki kekurangan. Apabila kita mengkonsumsi berlebihan akan mengakibatkan kita akan menyebabkan sakit kepala, dapat mendorong pembakaran lemak pada tubuh manusia yang cocok digunakan untuk orang yang diet. Nah, juga dapat menyebabkan kekurangannya itu diare ringan. Nah, selama seminggu pertama itu gejala lainnya itu termasuk sakit perut dan juga muntah jika kita mengkonsumsinya secara berlebihan. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga itu penggunaan energi yang minimal, karena dia tidak menggunakan bahan bakar, sehingga kandungan kimia dan nutrisinya itu tetap terjaga, terutama asam lemak dalam minyak. Nah, dia juga memiliki kekurangan, dia dapat menyebabkan masalah hati. Nah, karena asam lemak rantai menengah atau MCFA dalam minyak itu diangkut ke hati, di mana mereka akan dikonversi menjadi energi. Selanjutnya, yang keempat, kelebihannya itu tidak membutuhkan biaya mahal. Ya kan, karena dia bahan bakunya itu mudah didapat dengan harga yang murah juga. Nah, kekurangannya itu dapat menyebabkan reaksi alergi pada anak. Nah, yang poin yang kelima itu kelebihannya pengolahan yang sederhana. Jadi minyak kelapa ini dapat kita olah dengan sederhana yang tidak rumit kita olah menjadi minyak kelapa. Dan kekurangannya itu memiliki tinggi kalori jika kita mengkonsumsinya secara berlebihan. Selanjutnya poin yang terakhir atau yang kelima yaitu mengenai proses pembuatan minyak kelapa. Yang pertama kita melakukan persiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu ada kompor gas yang digunakan untuk memasak minyak kelapa tersebut. Yang kedua ada pemarut kelapa yang digunakan untuk memarut kelapa. Yang ketiga menggunakan penyaringan kelapanya tadi menggunakan menjadi santan. Selanjutnya alat yang digunakan yaitu ada parang yang digunakan untuk membelah kelapa tersebut. Yang selanjutnya ada baskom yang digunakan wadah untuk menggunakan letak santan atau kelapa tersebut yang sudah diparut. Selanjutnya ada wajan yang digunakan untuk memasak yang di atas kompor tersebut. Nah, ada juga bahan yang digunakan untuk menggunakan minyak kelapa. Yang pertama ada kelapa. Kelapa ini adalah bahan utama yang digunakan untuk membuat minyak kelapa. Dan jangan lupa minyak kelapa ini digunakan kelapa yang sudah tua agar bisa menjadi dapat maksimalnya itu bisa terdapat minyak kelapa di dalamnya.
Selanjutnya ada air untuk digunakan mencampurkan untuk saat kita memeras kelapa tersebut. Ada kelapa yang sudah diparut yang diletakkan di atas wajan. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya itu tahap pembuatan kelapa. Yang pertama kita persiapan. Kita mempersiapkan bahannya dulu kan. Jadi kita mempersiapkan bahannya seperti kelapa. Selanjutnya kita melakukan pengupasan kelapa tersebut dengan menggunakan parang. Selanjutnya prosesnya itu kita melakukan pemarutan menggunakan alatnya tadi yaitu pemarut kelapa. Dan jangan lupa pemarut kelapa itu secara perlahan-lahan. Selanjutnya kita menggunakan atau melakukan proses peremasan pada kelapa tersebut. Dan jangan lupa kita menambahkan air yang tidak terlalu banyak supaya tidak encer dan hasilnya juga dapat maksimal terdapat minyak kelapa tersebut. Proses selanjutnya yaitu ada penyaringan. Penyaringan menggunakan alat penyaringan tadi yang disaring dari yang sudah kita remas, terus kita masukkan ke dalam penyaringan dan akan tersaring. Selanjutnya ada proses santan yang sudah disaring. Nah, seperti ini bentuknya yang sudah kita saring tadi menggunakan wadah. Selanjutnya prosesnya atau tahapannya itu kita menghidupkan api. Jadi kita menggunakan api sedang supaya dapat terlihat minyak kelapa tersebut. Proses selanjutnya ada proses memasak santan. Nah, inilah proses memasak santan, kita masukkan ke dalam wajan. Dan jangan lupa kita aduk menggunakan spatula supaya tidak lengket. Dan hasilnya juga terdapat. Proses selanjutnya yaitu pemisahan blondo dari kelapa tersebut. Menggunakan wajan atau gelas, kita masukkan dengan menyaring blondo dari minyak kelapa. Selanjutnya inilah bentuk atau hasil akhir dari minyak kelapa yang sudah jadi dengan berwarna agak kekuningan atau kecoklatan. Baiklah, untuk lebih jelasnya dan lebih pahamnya mengenai proses pembuatan minyak kelapa, ini adalah link tugas proyek saya yang terdapat pada YouTube supaya kita dapat saksikan secara bersama-sama. Baiklah, itulah presentasi mengenai proses pembuatan minyak kelapa. Dengan video tersebut kita dapat bermanfaat menggunakan minyak kelapa dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.